Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Farimatias dari program studi bahasa Inggris 2C Politeknik Negeri Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional secara etimologi, kata ketahanan berarti tangguh, kuat, gigih, tidak kenal menyerah, dan dapat menguasai diri. Nasional menggambarkan bangsa yang mendiami wilayah tertentu. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tujuan ketahanan nasional untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan negara. Di Indonesia, ketahanan nasional diimplementasikan secara berlapis. Lapis pertama, ketahanan diri individu atau perseorangan. Lapis kedua, ketahanan keluarga. Setiap keluarga harus memiliki ketahanan. Lapis ketiga, ketahanan wilayah mencakup kampung, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, sampai tingkat provinsi. Lapis keempat, ketahanan nasional mencakup bagian-bagian Indonesia, bagian timur, barat, dan tengah. Lapis kelima, ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional itu sendiri ada 4. Yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga berwibawa, yang keempat mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Adapun konsepsi dasar ketahanan nasional itu sendiri, pembangunan nasional yang relevan dengan ciri-ciri dan tujuan nasional dapat ditempuh dengan metode Astagatra, yaitu gabungan antara Trigatra dan Pancagatra. Trigatra berasal dari aspek alamiah yang terdiri dari 3 gatra, yaitu yang pertama, posisi dan lokasi geografis negara. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Dan aspek alamiah ini lazim juga disingkat dengan akronim Dikaya Mampu. Sedangkan aspek sosial kemasyarakatan disebut Pancagatra, terdiri dari 5 gatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Aspek sosial ini disingkat dengan akronim Ipolek Sosbudhanam. Wujud ketahanan nasional, wujud bela negara. Secara konsepsional, ada 5 tujuan atau ending yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan bela negara. Untuk yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, sadar berbangsa dan bernegara. Yang keempat, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh kasus tentang ketahanan nasional. Jual 928 butir Inex ke polisi di kamar mandi, Iman Syah ditangkap. Untuk analisanya, mengapa narkoba dapat mempengaruhi ketahanan nasional? Karena narkoba dapat merusak perilaku atau sifat seseorang yang disebabkan oleh zat kimia yang tidak bagus bagi tubuh manusia. Dalam negara ini sudah banyak kasus yang terjadi karena narkoba, contohnya seperti yang di atas. Dalam kasus yang di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa penerus muda Indonesia dapat berubah sifat. Adapun upaya mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, dalam aspek ekonomi, menghindari terjadinya monopoli ekonomi. Yang kedua, aspek sosial budaya, mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air. Untuk yang ketiga, aspek pertahanan dan keamanan, memiliki semangat perjuangan bangsa disertai keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang mengancam identitas dan integritas nasional. Yang keempat, aspek ilmu pengetahuan, penguatan sistem pendidikan dan teknologi, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun aspek ideologi, mewujudkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia, pendidikan moral Pancasila baik secara formal melalui sekolah maupun dari lingkungan sehari-hari. Aspek politik, perwujudan usaha dalam mempertahankan ketahanan nasional melalui aspek politik dapat terbagi menjadi 2, politik dalam dan politik luar negeri. Politik dalam negeri mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum yang adil dan terjalin komunikasi politik
dan dua arah antara pemerintahan dan masyarakat. Untuk politik luar negeri, meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang, mengembangkan sistem politik luar negeri untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.